Begu Ganjang ini memang terkenalnya itu di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Begu Ganjang ini artinya adalah orang panjang. Di beberapa daerah sendiri biasanya Banaspati ini digunakan sebagai media untuk mengirim santet. Jadi bisa kita pastikan bahwa Banaspati ini tuh energinya itu negatif. Durian jatuh geblak gitu, terus waktu kita mau ambil wah ternyata itu kepala doang kayak gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang di Creepy Time. Di Creepy Time malam ini aku bakal bahas tentang hantu-hantu yang jarang banget kita dengar, jarang banget kita ketahui kayak gitu. Kalau biasanya kan kita dengernya pasti Mbak Kunti, terus apa Poci, ada juga Om Tuyul, ada Mas Abang Gendruwo kayak gitu kan. Nah, yang bakal kita bahas kali ini nih kalian bakal jarang denger. Ini adalah hantu-hantu yang tersebar di seluruh Indonesia. So, buat kalian yang punya pengalaman ataupun tahu lebih mendetail nih tentang hantu-hantu yang bakal aku sebutin nanti, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sebelum masuk ke ceritanya, ya seperti biasa, buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu biar aku semangat buat bikin video-video lagi. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih. So, ya langsung aja ya, daripada penasaran, kita masuk ke videonya. Let's go! Yang pertama ada orang pote. Orang pote ini adalah makhluk halus yang sangat ditakuti di Pulau Bawean. Pulau Bawean itu letaknya di Gresik, Jawa Timur. Wujud dari orang pote ini tuh hantu yang sangat putih dan sangat pucat. Pucatnya tuh kayak mayat kayak gitu, tapi dia tuh bentuknya manusia. Hantu ini sangat ditakuti karena katanya hantu ini tuh bisa mendatangkan kesialan ataupun bencana kepada manusia yang melihatnya. Bahkan katanya nih ya, yang kena kesialan ini tuh nggak cuman orang yang melihatnya aja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu orang-orang di Pulau Bawean sana tuh biasanya melakukan ritual ataupun menutup pintu rumahnya ketika malam tiba untuk menghindari orang pote ini. Nah, buat kalian yang dari Bawean atau dari Gresik mungkin bisalah cerita-cerita tentang orang pote ini di kolom komentar. Yang kedua ada jerangkong. Jerangkong ya, bukan jelangkung. Ini beda-beda. Kalau jelangkung itu kan permainan buat manggil. Kalau jerangkong ini tuh sebuah makhluk halus yang wujudnya itu kerangka manusia. Jadi wujudnya tuh kayak tulang berjalan kayak gitu loh. Kalau kalian sering lihat film-film barat tuh biasanya kan hantunya modelnya tulang jalan. Nah, jerangkong ini tuh sama kayak yang di film-film itu yang tengkorak ruang jalan kayak gitu. Sebenarnya kalau kita translate ya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, jerangkong ini tuh artinya tulang manusia. Jadi kita bisa tahu lah kenapa kok dia dinamain jerangkong, ya karena wujudnya itu. Nah, jerangkong ini tuh suka banget makan telur ayam, makanya dia sering ditemukan di lingkungan yang sepi dekat kandang ayam. Dan kemunculannya ini ditandai dengan suara gemerlutuk. Apa sih gemelutuk? Suara kalau misalnya tulang krecek kayak gitu loh. Paham kan maksudnya? Tulang bergeseran. Misalnya kalau trek kayak gitu loh. Nanti aku coba deh masukin sound effect kalau ada. Nah, biasanya tuh kedatangannya ditandai dengan suara itu, dan juga ada muncul asap dari makam. Yang ketiga ada Suwangi. Nah, Suwangi ini kayaknya udah mulai terkenal ya belakangan ini, kita udah sering dengar. Suwangi ini berasal dari Papua dan Maluku. Berdasarkan cerita sekitar, katanya Suwangi ini adalah penyihir ataupun dukun yang memiliki ilmu hitam yang tinggi sehingga ia dapat mengubah dirinya atau menjelma menjadi wanita cantik. Biasanya Suwangi ini akan mengincar orang-orang atau laki-laki hidung belang, dan kalau misalnya udah masuk nih sasarannya, dia nantinya akan memakan alat vital dari laki-laki tersebut. Agak ngeri-ngeri, creepy gimana gitu ya. Ini kalau yang laki-laki dengernya mati mak kayak gitu. Suwangi ini biasanya menampakkan diri di malam hari, dan biasanya kalau Suwangi ini datang, ia akan muncul seperti bola api. Jadi bisa dibilang mungkin mirip sama Banaspati ataupun yang kemarin aku bahas tuh Pulung Gantung. Buat kalian yang belum nonton konten aku tentang Pulung Gantung ini, sebuah fenomena di Gunung Kidul sana, kalian bisa langsung aja ke sini. Nanti aku masukin aja di sini. Kalian bisa langsung aja klik, tapi setelah nonton video ini selesai ya. Yang keempat ada Begu Ganjang. Buat kalian yang dari Sumatera Utara nih mungkin gak asing ya sama nama Begu Ganjang ini. Nah, Begu Ganjang ini memang terkenalnya itu di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Begu Ganjang ini artinya adalah orang panjang. Ya, sama seperti namanya, wujud dari Begu Ganjang ini tuh sama kayak manusia, cuman dia sangat tinggi dan sangat kurus dengan jari-jari yang panjang. Kalau kalian pernah nonton Slenderman, nah kurang lebih Begu Ganjang tuh bentuknya kayak Slenderman kayak gitu.
Kepercayaan orang Tapanuli sendiri terhadap makhluk gaib itu masih sangat tinggi, sehingga ketika di sana tuh kayak ada kejadian mungkin orang meninggal tiba-tiba dengan cara yang misterius atau aneh, biasanya bakal disangkut-sangkutin sama Begu Ganjang ini. Jadi ini hantunya nih entah salah entah enggak tetap bakal disalahin. Yang kelima ada Banaspati. Nah, kalau Banaspati ini mungkin sebagian dari kita udah pernah denger ya, ini tuh terkenal juga di Jawa. Banaspati ini bentuknya seperti bola api yang melayang dan dia dapat membakar dan juga menghisap darah manusia. Konon katanya jika didekati Banaspati ini tuh sebenarnya berbentuk apa ya, kepala manusia. Jadi bukan bola biasa, bukan cuman bulat kayak gitu, tapi ini tuh seperti kepala manusia yang terbakar. Menurut cerita, dulunya Banaspati ini adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi, dan ketika ia meninggal, ia akan berubah menjadi Banaspati. Di beberapa daerah sendiri, biasanya Banaspati ini digunakan sebagai media untuk mengirim santet. Jadi bisa kita pastikan bahwa Banaspati ini tuh energinya itu negatif. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama Banaspati, kita harus cepet-cepetan lari, lalu kayak nyemplung apa sih, masuk ke tempat yang ada airnya, mungkin ke sungai, jangan ke danau, ke sungai atau pokoknya yang tempat-tempat perairan kayak gitu. Yang keenam ada Antu Banyu. Antu Banyu ini tuh ada di Sumatera Selatan. Orang-orang Sumatera Selatan sendiri percaya bahwa Antu Banyu ini adalah makhluk halus yang mendiami Sungai Musi dan Muara II. Sebenarnya aku penasaran sih ini kalau misalnya di bahasa Indonesia ini apakah antu itu tuh hantu? Karena kalau banyu tuh kan kalau di bahasa Jawa air ya. Ini bener nggak sih antu banyu tuh maksudnya hantu air kayak gitu? Buat kalian yang dari Sumatera bisa komen di bawah ya. Nah, sebenarnya nggak ada yang benar-benar tahu bentuk dari antu banyu ini seperti apa. Cuman katanya antu banyu ini tuh wujudnya seperti wanita dengan bobot yang sangat berat dan memiliki rambut yang sangat panjang. Sehingga kalau misalnya antu banyu ini ada di kapal nelayan atau kapal orang-orang yang sedang ada di sungai kayak gitu, biasanya antu banyu ini dapat menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Jadi bisa dibilang ia ini penyebab kapal-kapal tenggelam di sungai. Sementara itu orang-orang yang ada di kapal itu akan dihilangkan nyawanya oleh untu banyu ini dan akhirnya dimakan. Biasanya kalau misalnya mereka ditemukan ini akan ada lubang di ubun-ubun dan juga punggungnya. Yang ketujuh ada ngelundung pelecek. Ini bener nggak sih? Kalau misalnya di Jawa kayaknya bener deh, gelundung pelecek kayak gitu ya. Nah, hantu ngelundung pelecek ini adalah hantu yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah perwujudan dari hantu kepala yang putus lepas dari badannya. Ia suka mengitari jalanan dan membuat orang yang melihatnya menjadi ketakutan. Jadi emang ini hantunya tuh iseng kayak gitu. Hantu ini akan terjatuh dan menimbulkan suara seperti kelapa atau durian jatuh. Dan ketika orang-orang yang mendengarnya ingin mengambil buah tersebut, ia akan muncul dan menakutinya. Ia akan terus mengejar orang tersebut sampai orang itu jatuh. Kalian bisa bayangin gak sih, misal kalian malam-malam kayak gitu ya, dengar suara buah durian lah. Kalau durian kan, pengen banget ya kita ya. Durian jatuh geblak gitu, terus waktu kita mau ambil wah ternyata itu kepala doang kayak gitu. Creepy banget sih ini. Buat kalian yang dari Jawa, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar kalau kalian ada pengalaman sama hantu ngelundung. Kalau kalian ada pengalaman sama hantu ngelundung pelecek ini nih, hantunya iseng-iseng menakutkan ya. Yang kedelapan ada Parakang. Nah, kalau Parakang ini mungkin kalian beberapa udah pada denger ya. Belakangan ini aku juga sering denger cerita tentang Parakang ini. Parakang sendiri berasal dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Parakang ini sebenarnya adalah manusia yang tersesat dalam ilmu hitam yang ia pelajari. Biasanya ya, Parakang ini kalau beraksi di luar rumah, dia tidak akan berwujud seperti manusia. Maksudnya, enggak berwujud kayak ya manusia, kayak wujudnya dia yang asli, tapi lebih berwujud kayak roh halus atau makhluk halus kayak gitu. Parakang ini juga dapat merubah dirinya menjadi sosok seperti hewan-hewan kayak kucing, anjing, dan lain sebagainya. Tapi biasanya hewan jelmaan dari Parakang ini akan berwujud sedikit berbeda. Jadi kakinya tuh agak panjang, selain itu kalau misalnya dia berjalan, dia akan terlihat seperti kepalanya ini menunduk kayak gini. Parakang biasanya akan menargetkan orang hamil, orang sakit, bayi, orang yang sedang sakit diare, dan orang yang sering bolak-balik ke kamar mandi. Kenapa kok orang yang sering bolak-balik ke kamar mandi ini ditargetkan? Karena kan mungkin ya kalau zaman dulu mungkin kamar mandi itu kan pisah ya dari rumah utama. Jadinya mungkin orang yang bolak-balik ke kamar mandi ini kan sering keluar rumah kayak gitu. Nah, di sini aku juga nemu video penampakan dari Parakang ini. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Let's go.
Gimana pendapat kalian? Serem banget kan? Kalian bisa lihat bentuknya tuh aneh kayak gitu loh, dan nggak tahu kenapa kok vibe-nya tuh kayak creepy banget kayak gitu para Kang ini. Oke, next kita ke yang ke-9. Ini hantu yang terakhir ya dari list kita malam ini, yaitu hantu Mariaban. Hantu Mariaban adalah hantu ataupun siluman yang hidup di pedalaman Kalimantan. Wujud dari hantu Mariaban sendiri ini memiliki tubuh yang sangat besar dan berbulu. Jadi hampir mirip kayak mungkin Masken sama Yeti ya gitu. Kalau kalian tahu Yeti atau Bigfoot, mungkin hampir mirip kayak gitu. Nah, masyarakat sendiri suka memburu Mariaban ini. Kenapa? Karena Mariaban ini katanya ya bulu dan juga minyaknya ini bisa dijadikan pelet buat memikat orang yang disukai, buat memikat cewek-cewek kayak gitu. Ini hantu nggak ada harga dirinya nih kalau kayak gini ya di Kalimantan. Hantu Mariaban sendiri suka meminum darah manusia dan biasanya dia akan menyerang orang-orang yang pergi ke hutan sendirian. Jadi bisa dibilang ini buat yang kalian suka kayak solo camping gitu, solo mendaki solo kayak gitu, kalian harus lebih hati-hati ya. Karena biasanya hantu Mariaban ini akan menghilangkan nyawa orang tersebut dan menghisap darahnya sampai habis. Serem sih ini. Jadi ya nggak tahu ini beneran atau enggak, apakah mungkin kalian pernah ngalamin atau enggak, cuman kan kita ya lebih baik berhati-hati. So, itu tadi 9 hantu yang jarang kita dengar atau jarang kita ketahui. Gimana pendapat kalian tentang hantu-hantu ini? Ataukah kalian nih berasal dari daerah-daerah tersebut dan punya pengalaman dengan hantu-hantu ini? Kalian biasa langsung aja komen di bawah. Dan ya seperti biasa, buat kalian yang punya saran-saran ataupun kalian mau sharing nih ke teman-teman yang lain tentang pengalaman kalian, entah pengalaman horor, pengalaman kriminal atau apapun, kalian bisa langsung aja kirim email di deskripsi box. Nanti aku cantumin di bawah. So ya segitu dulu dari aku. See you at the next video. Thank you very terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, sekali lagi aku ingetin. Dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 926 끝